3, 2, 1, let's go! Halo, welcome di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Hari ini kita kedatangan tamu khusus, ada Fakri. Selamat datang, Pak Bro. Baik, Pak. Jadi, nggak usah dikenalin lagi lah, lu siapa ya? Kalau Kayaknya udah dikenal ya. if you've been living under the rocks, Fakri Indonesian Brewers Champion 2019. Jadi kita barengan di Boston, sama-sama kompetisi, dan hari ini kita mau ngomongin brewer. Sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi baru ada Ya, baru available komersial gitu ya. baru. Ya ya. Jadi namanya Werkudara kan? Werkudara Dripper. Itu ada artinya nggak namanya? Jadi Werkudara itu sebenarnya kan aslinya itu dari nama Bima Werkudara. Itu tokoh pewayangan Mahabharata, tokoh pewayangan di Jawa dan juga tokoh Hindu sebenarnya. Itu karakter yang sangat kuat dan itu bapaknya Gatot Kaca sih. Oh gitu. Jadi kenapa gua kasih nama Werkudara? Karena menurut gua dia itu orangnya keras, tapi sebenarnya lembut. Oke. Jadi kayak kopi nih, awalnya ground coffee keras, pas sudah diseduh sama Werkudara, Masa dia lembut. Wih. Jadi boleh dikasih tahu nggak nih kayak apa ya inspirasi lu sebelum bikin Werkudara? Ini pasti kan biasanya kalau kita kompetisi lu pasti frustrasi nih sama something gitu kan. Yeah. Misalnya lu lagi ngulik-ngulik gak dapet-dapet, akhirnya ada aja lah kayak gue juga cup lah apa gitu kan. Jadi awalnya kenapa lu mau bikin si Werkudara ini? Jadi sebenarnya kan ketika dulu tuh awal-awal mikir ketika gue belajar manual brew nih, pasti alat pertama gue itu V60. Dan ketika gue belajar V60, itu gue sadar bahwa V60 itu ngasilin acidity yang bagus. Nah kemudian ketika gue kompetisi pertama kali tahun 2018, itu gue pakai Kalita flat bottom yang tradisional lah, yang udah lama. Dan gue tahu ternyata Kalita itu menghasilkan sweetness dan body yang bagus. Terus gue mikir, kenapa sih kita nggak punya alat yang dimana kita bisa ngasilin acidity yang bagus, tetapi juga menghasilkan body dan sweetness yang bagus. Nah gue mikir, alat apa nih? Makanya lahirlah Werkudara dari keresahan gue terhadap dua hal itu yang pengen gue gabungin gitu. Oke, terus kenapa ini mungkin dijelasin kali ya apa kayak dari angle-nya, terus kenapa pilih bahan stainless steel gitu kan? Kalau dari bahan stainless steel sendiri sih sebenarnya ini kan bahan stainless steel 304 ya. Jadi ya kita tahu bahwa stainless steel 304 itu anti karat, kemudian dia juga bukan penghantar panas yang baik. Makanya suhu yang gue pakai ini kalau gue masukin ke Werkudara, dia tetap berada dalam suhu yang gue inginkan gitu. Jadi seumpama gue suhu 94, ketika masuk ke dalam sini tetap 94, dia nggak akan berubah turun drastis gitu. Kemudian juga stainless steel gampang dibentuk. Tapi ini bukan las-lasan ya. Jadi ini nih solid, kemudian dibentuk makanya dia di mesin gitu ya? Makanya dia rapi banget. Oh. Dan juga shape-nya ini terinspirasi dari Kalita Wave 155, cuma gua tinggiin. Oh, karena 155 dia biasanya lebih pendek ya? Jadi lu bisa maksudnya kayak bisa agak banyakan lah gitu kan? Jadi sebenarnya buat tinggi itu alatnya buat nahan panasnya. Jadi ketika dia tinggi, gua pakai kopinya sedikit gitu Gak ketiup-tiup angin. Panasnya itu ketahan di ketinggian ini gitu, jadi panasnya tetap maksimal. Terus ini kenapa ada 3 inlet apa nih? Nah ini gua ngomongnya bottomnya sih, ada Bottom ya? Jadi kalau gue ya namanya ini si cepat, Si cepat. si tengah, si cepat kayak namanya. Kurir ya? Tapi kan kita gak disponsorin, sama si lambat sih. Iya. Jadi awalnya itu gue kan ini kerjasama dengan teman gue dari Bandung namanya Mas Andi. Awalnya gue pengen punya flat bottom gitu. Kemudian ketika dia buat, dia ngasih itu dalam bentuk 3D print. Dan ketika dia ngasih 3D print, dia ngasih 2 lubang yang berbeda. Terus dia bilang, ini lubangnya apaan mas? Ya ini biar lu pilih aja ini mau lubang yang pakai gitu. Lubang yang mana yang mau lu pakai gitu. Tapi setelah gue lihat-lihat, lubang yang mana mau dipakai? Tapi setelah gue lihat-lihat, mas kenapa kita nggak buat yang kayak gini ini? Maksud gue yang kenapa kita nggak buat dripper yang lubangnya bisa diganti-ganti gitu? Dengan tujuan fleksibilitasnya lebih tinggi. Bahkan ketika alat ini nanti udah jadi lagi, gue minta sama si teman gue itu bisa nggak bikin lubang baru untuk mungkin kertas V60, kertas lain. Jadi kita bisa explore lebih jauh gitu. Dengan satu dripper ini. Satu dripper aja, tinggal si insertnya, si bottomnya ini yang diganti ya.
Jadi ini tadi si cepat. Tengahnya ada penahan supaya kopinya turunnya dari lubang yang di samping sini ya, lebih terarah ya. Ketika lu ngomong ke toskalita, ini toskalita ya. Toskalita itu keluar airnya itu dari pinggir, nggak dari tengah. Makanya si cepat itu nutupin tengahnya, biar dia larinya ke pinggir. Nah yang si lambat kan dia tengahnya gede nih, tapi pinggirnya kecil, pinggirnya ditutup. Jadi kita tutup jalur pinggirnya supaya supaya dia lari ke tengah, waktunya lebih lama. Gitu. Jadi kayak mungkin zaman dulu kalau filter basket espresso kayak filter basket yang ada masuk ke tengahnya gitu ya. Jadi sengaja dikumpulin di tengah supaya lebih lambat. Sip. Ini bahannya sama stainless steel 304 juga. Dan yang paling penting sih menurut gua kalau 3D nggak food grade soalnya. Ini nggak food grade karena kayak ketika lu minum kopi kan otomatis itu masuk ke badan lu ya. Yeah. Kalau food grade bahaya banget. Jadi berarti berbeda ya. Yang ini paling ringan, obviously karena kopong. Paling berat si cepat. Nah jadi kalau dari segi flow rate kan udah ketahuan nih cepat lambat. Kalau dari segi rasa lu ngerasain, ntar kita pasti bakal bikin kan gitu kan, kopi yang sama bikin 3 kali. Tapi secara general kalau misalnya orang-orang mau ngulik pertama kali nih, nggak cuma flow rate doang, tapi mereka mau coba kulik rasa, ada pernah lu pernah explore nggak kalau si cepat rasanya biasa begini, si lamban biasanya rasa gimana gitu? Jadi kalau si cepat ini, gue udah nemuin bahwa kopi lu akan jadi lebih manis. Karena lebih lambat. Mungkin lebih lama. Ya. Nah kalau yang di tengah, acidity-nya dia lebih cakep daripada si lambat. Nah kalau si cepat, dia acidity-nya cakep, cuma bodinya cukup tipis. Karena terlalu cepatnya. Ya. Oke, kalau gitu hari ini kita ngebrew apa? Kita hari ini Semendo. Oke. Ini air mau di set berapa nih? 94 mulai. 94. Kita pakai selambat dulu ya. Boleh. Semendonya tadi apa prosesnya? Anaerobic wash. Anaerobic wash. Kalau nanya pas siapa jangan tanya gue ya. Tapi kalau lu tanya Sudut oke lah, tapi kalau tanya pas siapa gue agak. Sebenarnya apa ya, kayak terms gitu kan orang-orang sekarang banyak terinspirasi sama berbagai macam, jadi kadang-kadang gue sendiri pun udah nggak ngerti lagi apa gitu. Kayak kadang-kadang orang bilang anaerobik tapi nggak fully anaerobik misalnya gitu. Kayak cuman yang kayak tadi kita sempat ngomongin, sekarang tuh kopi-kopi Indonesia kualitasnya jauh lebih meningkat dibanding mungkin 3 tahun 4 tahun lalu. Kalau gue sih, karena banyak eksperimen ini gitu. Kalau gue sih di tahun 2019 2020 ini gue kayak bahagia banget sih, maksudnya kayak gue nemuin kopi-kopi Indonesia tuh udah yang lu bisa minum ini aman banget. Kalau dulu mungkin kalau gue tarik ketika gue awal-awal baru belajar 2014-15, ini kok rasanya kayak karung ya, rasanya kayak gini ya. Tapi ketika sekarang tuh kayak lebih enak gitu, maksudnya kayak lu asal salah seduh aja tuh masih bisa diminum gitu. Makanya gue seneng sih dengan kopi-kopi Indonesia yang sekarang gitu. Jadi waktu lu kompetisi 2020 pakai kopi Indonesia, lu bakal ngelakuin itu nggak kalau misalnya lu kompetisinya 2017 gitu? Enggak sih. Enggak, itu maksudnya kayak ya gue nggak bakal berani ngambil resiko itulah. Karena kan maksudnya kayak ya mungkin kalau gue ngerti karena gue juga pakai gitu kan, tapi kayak gue yakin waktu lu coba itu lu bukan karena gaya-gayaan mau pakai kopi Indonesia biar sekedar kayak nyari sensasi, tapi lu confident gitu kan. Ya ketika karena tahun ini kan gue pakai kopi lokal itu kan, ketika gue cupping dan gue dapet rasa apel, gue dapet rasa plum, otomatis kan itu rasa-rasa yang jarang di kopi Indonesia, dan otomatis itu nilainya tinggi. Sedangkan dulu gue nemuin kopi-kopi yang rasa dengan apel, plum itu hanya di kopi-kopi luar. Benar, kayak gue pede pakai kopi Indonesia gitu. Tapi ternyata gue lupa, kita mesti punya
kesusahan di bagian aftertaste dan kawan-kawannya. Ya. Gitu. Tapi dari segi flavor kita udah lebih dari cukup sih. Ya masih work in progress banget karena kayak ya kayak lu bilang dulu 2016, 17 berapa tahun yang lalu kopi Indonesia rasanya palm sugar, masih herbs gitu-gitu kan, masih orange aja. Belakangan karena menurut gua sih nggak cuma pasca panennya doang ya, tapi kayak mungkin teman-teman petani tuh sekarang kan lu lihat Instagram petani di Panama, di Kolombia itu udah lumayan gampang gitu kan. Mereka bisa ngeliat oh ternyata kalau lu wash coffee tuh harus kayak gini. Jadi even yang super basic aja udah ada ininya bisa improvement gitu ya. Bahkan kayak kemarin gue buka pertanyaan gitu, petani-petani kita yang lokal itu udah rajin banget buka artikel-artikel kopi di Instagram ataupun dimanapun gitu. Iya. Karena mereka kayak ya kami juga mau belajar buat produk kami lebih bagus gitu kan. Dan itu gue seneng banget sih. Apalagi anak-anak muda sekarang kan ya kayak lu lah, ya gue juga lebih, tapi gue lebih muda dari lu sih. Maksud gue kayak lebih mau masuk gitu, maksudnya proses pasca panen gitu. Dan kebetulan petani-petaninya pun apa ya, anak-anaknya kan udah mulai pada take over nih. Jadi mereka biasanya ngerti bahasa Inggris, terus udah pengen mulai ngulik-ngulik. Jadi mereka yang juga apa ya, ngebantu bapak-bapaknya atau emak-emaknya yang biasanya orang nggak terlalu mau eksperimen, mereka sekarang mulai kayak, oh cobain dong bikin kayak gini. Itu juga bagian dari pride keluarga mereka kali. Iya, kayak Bang Hendra, Fikri, gitu-gitu kan mereka udah mulai ngulik-ngulik gitu kan. Jadi nggak cuma kita barista doang, tapi mereka sendiri pun di sana lebih ini. Ketika kita ngomong kebun, anak-anak mudanya lebih vokal sekarang gitu. Benar. Udah. Ini gua ini dulu, kelas dulu. Lu udah ngopi belum nih hari ini? Belum. Ngeteh doang baru pagi ini. Jarang gua ngopi. Lu barista champion bukan sih? Masuk barista champion gak minum kopi? Biasanya gua minum sehari sekali. Kecuali kalau lagi mau kompetisi gitu kan, mesti ngulik-ngulik ya udah. Tapi kalau buat minum doang sih jarang. Kalau gua sih setiap hari tuh bisa sampai 5 gelas sih untuk manual brew ya. 5 gelas? Iya. Karena selain gua pengen ngulik, gua juga penasaran sama kesehatan fisik gua sih. Pokoknya kalau lu udah nggak bisa ngerasain berarti lu udah mesti harus isolasi diri. Karena orang-orang bilang tadi lu sakit, lu corona tuh lu nggak bisa ngerasain flavor, lu nggak bisa nyium bau gitu. Iya. Selama gua kopi masih bisa, aman lah Ya, ya. aman. Gua mulai gini ya. Jadi dos 13. Gua pakai dos 13 gram supaya gramasinya rendah. Kemudian gula 5/50. Oke. Jadi per 50 4 kali tuangan. Jadi 13 ke 200. 13 ke 200, 115. Dengan si Bottom si lambat. hitam lambat. Waktunya kira-kira kalau si lambat ini berapa? Gua sih perkirakan 250-an sih. 250 atau enggak 3 menit. Terus ini tadi pakai Komandante. Komandante. Karena gua cinta Komandante. Walaupun gua gak disponsorin. Kayaknya nggak ada yang disponsorin namanya. Gak ada kecuali lu juara dunia. Berapa klik? Gua sih selalu pakai 22. Normal klik ya, bukan yang merah. Normal klik di 22. Kalau red clicks 44. Iya. Jadi sebenarnya kayak gua nih, karena gua setiap hari nyeduh pakai Barcudara ya, gua kayak udah susah buat pindah ke V60 gitu. Atau kalau lainnya mungkin karena lidah gua udah dapat patternnya di sini gitu. Cuma kemarin gua cukup senangnya maksudnya kayak ketika ini launching dan beberapa teman-teman dari negara lain juga beli gitu. Ada yang dari Korea, ada yang dari Singapura. Kemarin sih ada yang mau beli tapi dari Austria, cuma gua nggak berani ya. Kenapa? Karena yang pertama teman gua ngirimnya kemahalan. Karena yang jualan bukan gua, teman gua, jadi takutnya ngirimnya biaya terlalu mahal, jadi mending dikit dulu. Gitu. Ya. Tapi sekarang kalau orang mau beli di mana belinya? Bisa beli di Someday Somehow Project. Oke. Ada di IG-nya, bisa di DM doang. DM. Di online marketplace belum ada? Belum. Kayaknya nggak main di situ. Soalnya ini aja nih kalau lu pesen gitu ya, bisa 3 bulan gitu. Oke, jadi dia masih made to order gitu ya? Karena susah banget ininya. Pertama buatnya susah, terus dia sendirian kan ngurusnya. Oke. Tapi yang gue banggain ini satu sih.
ketika gue pakai ini bikin 3 semua sama semua. Maksudnya hasil seduhan gue sama Si semua. TDS-nya sama semua TDS persentasenya. sama semua dan Ya. di catatan judges di workflow very uniform. Almost in every cup. Oke, ya. Jadi ya gue Waktu itu lu pakai yang bottom yang mana? ini si lambat. Si lambat. Karena menurut gue si lambat ini cocoknya sama kopi lokal sih. Oke. Kopi lokal karena kenapa gue selalu ngincer si lambat karena dia ngasilin manis. Kalau ketika lu bikin kopi yang lebih manis, aftertaste lu kebantu. Ya. Jadi kalau lu ada kopi-kopi yang dry dan sebagainya, ketika masih manis, juri nggak bisa ngepanis itu untuk terlalu rendah nilainya. Ya. Makanya gue berharapnya dengan bikin kopi lebih manis, jadi lebih aman. Oke. Ini udah 3 menit. Wah. Tadi gue perhatiin lu tunggu sampai si batnya udah mau hampir habis, baru lu masukin pour berikutnya. Itu kenapa? Karena itu sebenarnya ini doang sih, penungguan waktunya doang gue nyari Biar 3 menit. nyari biar 3 menit. Mau dicoba? Oke, jadi manisnya definitely berasa banget. Ya, Juga bulat. Acidity-nya tapi nggak terlalu nggak terlahu high. tinggi banget ya. Cuma untuk Apalagi buat wash coffee gitu, maksudnya kayak lu dengar anaerobic wash pasti kan expect-nya lumayan tinggi di awal. Ini ada tapi kayak lebih di belakang gitu ya. tapi gue berani menjamin bahwa sampai dingin rasanya tetap aman sih. Maksudnya Oke. perubahannya tuh nggak terlalu signifikan gitu. Kalau gitu ini kita simpan dulu. Simpan dulu sampai dingin. Habis itu ntar cobain lagi. Oke, jadi tadi kita udah bikin yang si lambat. Sekarang kita mau coba bikin yang si tengah. Si tengah. Oke. Yang lambangnya kayak Mercedes-Benz. Jadi gue selalu pakai gramasi rendah ya. Tujuannya tuh sebenarnya buat bikin bednya dangkal gitu. Oke. Jadi ya gue sadar bahwa dengan fisik gue begini, gue akan susah buat melakukan spin begini atau melakukan setir begini. Jadi gue mau selalu cari cara paling simpel Untuk nyeduh tapi tetap optimal. ya. Makanya ketika gue pakai gramasi rendah 13 gram, 12 gram, otomatis kan dia tumpukannya nggak terlalu tebal. Ya. Nah itu ngebantu gue buat dapat adukannya melalui spiral doang, spiral pour doang. Oke. Ya. Jadi seumpama kalau mamanya 15 gram mungkin di sini ya. 13 gram mungkin Di sini. bawah ya. Jadi analoginya mungkin kayak ketika lu nyeduh gula mungkin. Semakin dikit gula, semakin cepat larut kan. Ya. Kopi juga kayak gitu kalau menurut gua gitu. Kalau yang di tengah ini lu targetnya 3 menit juga atau lebih cepat? Lebih cepat. Oke. Cuma kita lihat. Karena kopi gak ada yang tahu kan. Maksud gua nggak bisa menakar juga sih. Iya. Cuma karakter rasanya pasti beda gitu. Jadi gue sih selalu menyarankan gitu ya, kayak kalau mau explore di Werkudara, lu pakai satu green sama, lu cobain di 3 lubang gitu. Ntar lu nemuin, oh karakter gue ternyata cocoknya di lubang yang ini gitu. Oke, ya. Makanya Jadi ini sama 22 klik juga ya? 22 klik. Jadi dan lucunya gue nggak pernah ganti green size. Oh lu selalu pakai 22? Gue selalu pakai 22 gitu. Gue selalu 22 tapi yang gue ubah cuma suhu. Oke, ya. Gue juga jarang sih. Kalau pakai komandante ya? Jadi kadang-kadang tuh yang kalau gue pakai komandante ya, pas gue giling itu keras nih, suhu 94 kali ya. Wah ringan nih, suhu 90 kali ya. Ya. Karena ya gue sih kalau di rumah jarang nyentuh yang ribet sih. Maksud gue kayak gue ribetnya di kompetisi aja lah. Maksudnya kalau untuk di rumah tuh, apalagi gue yang minum sendiri kan. Iya. Cuma dengan tetap standar kompetisi lah. Gak tahu caranya. Maksudnya tetap enak tapi nggak perlu diribet-ribetin banget gitu kan? Karena gue kadang-kadang ngeliat kayak orang-orang tuh ngopi di rumah ngitung TDS. Yeah. Wow, luar biasa sih, Mike. Gue aja kalau nggak lagi competition season gue jarang banget minum espresso. Serius lu? Karena ya satu mesinnya mesti panasin lah, apalah ribet gitu kan. Terus espresso tuh lu jarang
dapet yang enak gitu. Kayak lu dari 10 espresso, mungkin lu dapet 8 yang nggak enak, yang 2 baru enak. Berarti kopi harian lu apa? Filter biasanya. Jadi, tapi kalau filter lu... Tapi lu nggak mau pindah cabang ya? Nggak mau pindah cabang? Susah menangnya yang ini. Tempat lu aja tuh ada yang nggak juara lagi. Iya. IBC juara terus ya kan? Begitu IBRC nggak juara. Ketika Brewers nggak juara tuh. Juara tahun 2014 kayak juara dunia ya. Dia bilang aja Brewers tuh lomba tersulit yang pernah dia coba tuh. Itu dia makanya. Jadi, tapi menurut gua kalau filter tuh lu nggak terlalu windownya tuh lumayan gede gitu, kayak seenggak enak-enaknya masih lebih mending dibanding espresso yang nggak enak. Ya. Espresso nggak enak kan bisa asin banget, pahit banget, nonjok banget gitu kan. Jadi kayak, dan gue males kalau sehari-hari ngulik kayak terlalu banyak. Gue cuma pengen ngopi doang gitu misalnya. Ya udah bikin filter aja. Pahit nih tinggal tambahin air. Iya kan. Paling encer dikit, iya. Nah ini gue tuh dari ini aja kayaknya udah Ya. lama sih. Ini 2.30 udah mau habis. Ya 2.30 udah mau habis. Cuma ya itu kadang-kadang gue nggak bisa menerka-nerka juga. Apakah gue pantas menamakan si Werkudara ini si cepat setengah si lambat gitu. Tapi gue lebih kayak selalu bilang kayak ini lebih cocoknya nyari dimensi kopinya yang berbeda gitu. Ini 250 udah habis. Ya. Silahkan. Masih kan gak rasa yang pertama tadi? Masih. Kira-kira. Rasa yang awal. Tapi dari aromanya juga udah beda. Yang ini sih nggak, kalau menurut gua nggak semanis yang tadi sih. Bodinya juga jauh. Maksudnya masih bulat. Tapi kalau tadi tuh weightnya lebih tinggi gitu kan. Ya. Yang ini lebih tipis, tapi kalau gue lebih suka yang ini sebenarnya. Karena rasanya kayak lebih terurai gitu loh. Rasanya lebih breakdown gitu ya? Iya, kayak ada ini. Kalau yang tadi enak, bulat, tapi mungkin kalau harus disuruh jelasin rasanya apa agak susah tuh. Karena belum agak terlalu terkonsentrasi gitu kan. Kalau ini rasanya lebih pronounce ya? Kalau ini TDS pasti lebih tinggi. Boleh coba ini tadi. Ini kebetulan sih gue belum ngopi ya pagi. Jadi gue haus banget. Rasanya masih nggak terlalu berubah kan? Rasanya masih sama. Lebih enak sekarang obviously karena udah dingin. Tapi ya nggak beda jauh sih. Dan sebenarnya target gue dengan alat ini tuh ya gitu sih. Maksudnya kayak karena basic gue selalu berpatokan sama kompetisi gitu. Di kompetisi lu nggak mungkin minum kopi cuma panas dan hangat. Ya. Itu throwdown namanya. Karena juri selalu menilai sampai dingin kan. Ya. Jadi gue tuh sekarang tuh kayak mikirin. Nah itu juga gue pikirin ketika gue buat Werkudara. Gimana caranya nih? Sampai dingin masih. Sampai dingin tuh masih bisa dinikmatin. Ternyata kan orang-orang tuh lupa ya kalau mau bikin kopi ya. Panas hangat udah diminum. Pas dingin gak enak dibuang gitu. Gue pengennya tuh kalau gue jualan, lu minum kopi gue tuh sampai habis masih nyaman gitu. Apalagi orang kita kan Indonesia ngopi sambil ngobrol. Ya. Mungkin cepat habisnya. Dan kalau ketika kopi lu dingin nggak enak, sayang dong gitu. Ya. Bagi kalau kopi mahal ya. Kayak gue juga, kalau lu kan selalu dosanya lebih rendah. Kalau gue karena malas bikin, jadi gue biasa bikin kayak dosanya 30 gram. Seduhnya 490 apa 500 gram air. Jadi gue biarin aja tuh, gue punya segini nih, gue bisa minum kayak 4 jam. Tapi gue punya 500 gram brewed coffee. Gue pakai 30 gram, gue pakai 30 susah karena kan membuat gue pelit, Rick. Enggak, tapi kan kalau lu 13 kan, tapi mungkin lu bikin 3 cup gitu kan. Kalau gue bikinnya 1 cup, tapi ya udah. Buat lama. Karena gue males kayak. Gue kadang-kadang tuh kayak gue bikin 13, 200 gitu. Udah habis, gue buat lagi. Ya, mungkin itu dia. Mungkin karena gue seneng itu kali ya. Cuma kalau 30 gram sih, ya. Kalau roaster sih seneng ya, kopinya dibeli cepat habis gitu ya. 30 gram lu beli kopi berapa kali seduh doang gitu. Iya, 6 kali doang. Sisanya cuma buat ngulik-ngulik doang. Mau nyeduh yang ketiga? Boleh. Oke, jadi tadi kita udah yang si lambat, si tengah, sekarang si cepat. Semoga beneran cepat ya. Tapi mestinya oke sih. Jadi sama lagi kan kopinya? Sama, semua kopi sama. Jadi biar kita tahu bedanya aja gitu. Iya.
Tetap dengan resep andalan gue 13 gram. Kemana waktu compete? 13 gram. 13 gram juga? Cuma beberapa teman gue yang udah beli alat ini, dia bilang nyoba di 12 sih. Cuma gue entah kenapa gue kayak masih pede dengan 13 gitu. Cuma belum ngulik lagi aja. Gue udah lama banget nggak nyeduh anything di bawah 15. Karena dikit jadi. Bener sih. Iya kan, maksudnya kayak lu 1 banding 15. Kalau kopinya 30 kan dapat 450 gram gitu kan. Gue terakhir nyeduh 30 gram itu pas kita di Bali nih. Yang pas acara itu pop up gue nyeduh 30 gram soalnya ngantrinya banyak kan. Biar dapetnya banyak gitu kan. Kalau mamanya gue nyeduhnya cuma 13 gram nggak kelar-kelar. Nggak kebagian semua orang. Apalagi kayak nyeduh manual brew, buset, harus dengan kesabaran tuh yang nunggu tuh. Dan ini warna emasnya bukan dicat ya. Emang dari sananya kan? Pembakaran. Ya. Jadi warnanya ada warna ungu, warna biru, semua dari pembakaran. Gue sih nggak tahu ya pembakarannya gimana ya. Ya biasanya ditemper gitu kan dia supaya kuat kan. Soalnya gue juga mikir waktu gue pertama kali buat alat ini gitu. Ya kita jujur lah, maksudnya kayak manual brewing, kopi Indonesia untuk tanding dengan kopi luar, itu masih berat banget kan. Jadi gue mikirnya gimana caranya gue tetap bertanding dengan kebanggaan kita gitu ya, Indonesia gitu. Tapi bukan dari kopi doang gitu. Ya. Jadi minimal walaupun gue pakai kopi luar, ada dari Indonesia gue bawa gitu. Ya. Kayak kemarin gue iri banget sama lu men. Maksudnya lu bisa bawa kopi Indonesia di Boston gitu. Sedangkan gue bawa kopi luar gitu. Yang gue bawa di Indonesia cuma apa? Batik doang gitu. Sama diri gue gitu. Jadi gue pengen ya ketika gue bisa compete lagi, mungkin gue bisa juara ya gue pengen walaupun gue nggak pakai kopi lokal, tapi at least bahannya lokal gitu. Ya karena susahnya kalau brewers kan kopi lu cuma satu. Ya. Kalau gue punya 3 option, bisa di apa ya? Bisa dimain-mainin, dikemas sedemikian rupa supaya lu masih bisa nonjolin si kopi Indonesia tanpa kebanting sama yang dari luar, atau kayak lu masih bisa dimain-mainin lah gitu. Karena emang yang gue sering bilang kayak apa ya, kalau udah bisa jadi espresso doang itu berarti ya sama, kalau udah bisa jadi filter coffee doang itu berarti ya kita udah nyampe sana gitu kan. Nah, tapi kan ini work in progress gitu, nggak pernah bisa apa ya, nggak bakal kejadian dalam 6 bulan, nggak bakal kejadian dalam 1 tahun, tapi kayak pelan-pelan gitu. Tapi gue sih pede sih, maksudnya 2022, 2023 gitu, kopi kita udah nyampe ke tahap itu sih. Sama apa ya, measure lain tuh kayak menurut gue kalau ada orang kompetitor dari luar negeri yang pakai kopi kita. Iya. Karena kalau masih kita doang yang pakai kan bias dan ya namanya kita juga kopi sendiri gitu kan. Tapi kalau lu bisa convince orang lain di cupping table bahwa kopi lu ini cocok untuk kompetisinya dia, itu berarti kayak ya itu udah pengakuan lah gitu kan. Soalnya gue juga pernah dengar beberapa kali gitu kayak ketika gue di Boston deh, itu ada peserta yang nyamperin gue, kok kamu nggak pakai kopi lokal Indonesia? Itu orang Eropa tuh ngomong. Gue kayak ini gara-gara Miki nih. Ya susah sih emang, maksudnya kayak karena kan lu kompetisi juga pasti pengen menang, pengen skor tinggi gitu kan. Nggak tahu ya. Kalau Bros ada yang ngeblend nggak sih? Ada tapi jarang. Ini waktunya nggak jauh beda dengan si tengah. Di sama-sama 250. Cuma kita mau dicium aromanya. Beda nggak? Beda. Emang aroma bertahan sampai berapa lama sih? Itu bukan udah nggak ada ya? Kalau secara teori sih 2 menit hilang katanya ya, aromatic compounds. Tapi menurut gua mungkin bukan hilang semua, tapi ya hilang banyak gitu. Tapi lu masih bisa cium. Gimana menurut lu? Beda nggak sama yang tengah dan si Beda. lambat? Maksudnya walaupun waktunya sama nih sama yang si tengah, sama yang ini. Tapi yang ini bodinya hampir mirip kayak si lamban. Cuma acidity-nya kurang ya? Acidity-nya nggak setinggi yang tengah tadi pasti kan. Cuman tetap lebih banyak daripada si lamban acidity-nya. Lu pernah coba ditumpuk 2 gitu nggak? Gue nggak berani. Maksudnya kayak aneh aja gitu ditumpuk 2 gitu. Mungkin nggak bisa konsisten kali ya. Kayak kalau lu
lu punya 3 set terus lu tumpuk-tumpuk, mungkin nggak bisa sekonsisten kalau satu doang gitu kan. Iya. Cuma kayak aneh aja lu taruh 3 itu numpuk. Gua ntar dimarahin sama yang bikin lagi. Gua capek-capek ngedesain ya. Iya sih bener. Oke, jadi lu ada si masih di situ. Oke, kita ada si lamban, si tengah, dan si cepat. Dari semua ini lu selalu paling sering pakai si lamban. Ya, karena menurut gua si lamban tadi yang gua bilang cocok buat kopi lokal gitu. Dan gue suka manis. Itu yang bikin gue suka pakai si lamban. Kalau gue sih preference ini. Yang tengah ya? Tengah. Tapi kalau gue mau compete gue pakai yang ini. Karena ini gue tahu kenapa lu pakai yang ini, karena score sheet-nya didesain untuk dapetin rasa yang kayak gini gitu kan. Tapi kalau minum sendiri, gue lebih pilih si tengah ini. Karena gue lebih suka kopi yang spektrum rasanya lebih keluar. Tapi kalau secara mouthfeel, balance gitu-gitu ya ini lebih tinggi. Secara score sheet ya, tapi kan ya live nggak selalu buat competition juga gitu. Sip, thank you banget udah bagi-bagi ilmu. Jadi kalau mau beli tadi orang di Someday Somehow Project di DM aja. 3 bulan waitlist. 3 bulan. Wah, lumayan. Lu kayak PO ini klepon sekarang. 3 bulan waitlist ya. Tapi ya it's really good. Kayak apalagi locally made gitu kan. Kayak biasanya kita harus beli produk lain, tapi ini dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia. Competition proven juga, udah pernah dipakai kompetisi. Ya, gue sih kayak interested banget. It's really cool. Thank you banget udah disamperin. Thank you kopinya. Oke guys, see you.